Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para wahai netizen yang tercinta? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, tidak henti-hentinya saya akan terus berusaha mengklarifikasi pernyataan dari Mbak Kumaila ini ya, yang barusan saja menganggap bahwa hijab itu nggak penting, lepas hijab kok dibully. Oke, nggak masalah teman-teman, anggap saja Mbak Kumar ini belum tahu. Seperti kita menghadapi anak kecil ya, anak kecil kok cerewet, apa ini pak, apa pi ini pi, apa ma ini ma, nah, seperti itu. Jadi nggak usah marah teman-teman, karena orang seperti ini itu memang butuh sebuah pencerahan. Nah, tugas kita adalah mencerahkan kepada mereka-mereka yang belum paham, walaupun mereka memberi pernyataannya dengan penuh kebencian dan penuh emosi, tapi dalam Islam kita harus tetap disuruh dengan sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke teman-teman, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hijab ya. Ya, mereka menganggap hijab, mereka bangsa Kumaila lah. Kita pandang agama manapun atau kepercayaan apapun, kalau menganggap hijab nggak penting itu suatu yang bahaya sekali ini. Oke, kita mulai dari hijab dulu ya. Ya, hijab itu Mbak Kumaila fungsinya untuk menutup aurat kepada wanita. Sekali lagi ya, menutup aurat untuk para wanita. Agar apa? Auratnya terjaga. Dari apa? Dari pandangan kaum pria. Nah, kaum pria sendiri itu juga diberi rambu-rambu oleh Allah dalam Al-Quran. Saya lupa suratnya ya. Jagalah pandanganmu. Nah ini, kalau ada menjaga lisan, pandangan pun juga harus dijaga, yaitu menjaga pandangan. Sebaliknya juga, yang wanita juga harus disuruh menjaga pandangannya terhadap pria. Nah, kalau pria menjaga pandangan terhadap wanita, kalau wanita menjaga pandangan pada prianya. Oke, teman-teman, yang di sini harus digarisbawahi yaitu kita sebagai umat muslim maupun sebelum atau sesudah menikah tetap harus disuruh menjaga pandangan. Nah, inilah pentingnya menjaga pandangan. Biar apa? Biar bisa mengendalikan nafsu. Karena nggak mungkin kita akan mematikan nafsu itu. Sangat mustahil. Kalau mematikan nafsu, kita sudah tidak punya gairah lagi terhadap istri kita. Jadi begitu Mbak Kumaila ya. Jadi intinya itu menjaga pandangan itu adalah untuk menahan nafsu, bukan untuk mematikan nafsu. Ya, kalau Anda berpendapat berhijab itu, buka hijab itu dibully, itu saya rasa tidak hanya 1-2 orang, paling hanya beberapa saja. Kalau pendapat itu benar, maka bahaya. Bahayanya apa? Binatang paling akan lebih modern daripada manusia. Itulah sebabnya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakai akal tersebut untuk berpikir tentang kenapa hijab itu. Ya karena diciptakan wanita itu penuh dengan aurat. Ya, aurat itu rambut aurat, tangan juga aurat, kaki aurat, perut aurat, semua aurat. Karena kelebihannya wanita itu, yaitu di dalam Al-Quran pernah disebutkan sebaik-baik wanita perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha ya, bukan solehot, beda lagi urusannya. Tapi itu tadi, zaman sekarang banyak yang berhijab tapi pakaiannya ketat-ketat. Nah, ini yang juga jadi masalah kaum muslimin muslimat. Rasulullah itu sudah berjuang sekeras mungkin untuk mengangkat derajat wanita, tapi kenapa wanitanya sendiri itu malah menurunkan derajatnya dengan berpakaian seperti itu? Gimana ini terus?
Padahal Kanjeng Nabi itu sudah berusaha. Di zaman jahiliyah itu keadaan wanitanya sungguh parah. Untung ada Rasulullah yang mau mengangkat derajatnya kaum wanita. Itu sudah kerja keras, sudah ya Allah tolong angkat derajatnya dengan cara berusaha keras. Tapi ada beberapa wanita yang malah menggunakan pakaian untuk menunjukkan kerendahan derajatnya, malah menjelekkan dia sebagai seorang wanita. Ya itulah, kadang juga bingung lah saya bilangnya gitu. Mau bilang gini ya takut ente marah. Ya intinya begitu ya. Saya sampaikan, kalau ada yang salah itu bukan agamanya, tapi pelaku agamanya ya. Yang beragama yang salah, bukan agama. Agama sudah melarang pakai hijab. Lalu fungsinya apa lagi? Kalau Anda keluar pakai hijab dan non hijab, itu lebih amanan yang pakai hijab. Karena auratnya terjaga, tidak mudah dilihat oleh kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki melihat, nanti timbul syahwat. Jadi beda tipis ya. Kalau kaum wanita disebut ahwat, itu ditambah S ya jadi syahwat. Jadi kita perlu hati-hati. Gunanya tadi alim apapun laki-laki itu masih punya syahwat, Mbak Kumaila yang terhormat. Termasuk saya normal juga punya syahwat. Kalau melihat ada orang mungkin yang auratnya terbuka, ya mungkin syahwat saya akan terbangun. Itulah normalnya pria. Pria normalnya itu ya. Jangan kebalik, melihat pria makin sama pria syahwatnya bangun. Itu sudah tidak normal. Normalnya itu pria ketika melihat wanita yang terbuka auratnya, syahwatnya itu akan bergejolak. Itu sudah normal. Begitu juga dengan wanita. Wanita kalau melihat lelaki tampan, syahwatnya juga akan bergejolak. Jadi gunanya hijab itu untuk saling menjaga satu sama lain. Itulah yang Allah kasih dalam perintahnya untuk menutupi auratnya. Jadi begitu Mbak Kumaila. Tenang, saya di sini nggak akan marah kok. Hanya memberi pengertian aja. Karena di Islam cuma menyampaikan. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman muslim. Kalau ada yang salah mohon maaf. Saya juga masih belajar ini. Oke, berikutnya. Saya nggak akan membuli orang yang mencopot hijab. Tapi sebaliknya, Anda akan malah menemukan banyak kerugian jika copot hijab. Kaum Anda sendiri berpikiran seperti Anda, kaum liberalis ya, lebih tepatnya, mungkin akan senang melihat Anda tanpa hijab. Terlebih lagi, mungkin lebih senang lagi melihat Anda tanpa sehelai benang pun. Ayo jujur, berani jujur nggak? Pria itu kodratnya begitu. Itu sudah kodratnya. Jadi Anda jangan terlena harus copot hijab, harus lepas hijab biar kelihatan cantik. Keliru Mbak, keliru, sangat keliru sekali. Hijabmu itu untuk menutupi dirimu, dan nanti auratmu itu untuk suamimu. Untuk suami, kasihan suamimu. Masa dapat barang bekas, saya mohon maaf ya, sudah bekas dilihat yang sana sini, diumbar. Kemarin ada yang bahas di komentar, woi auratnya terbuka. Lah dia sendiri di Instagram majang auratnya terbuka. Serba salah. Karena dia gak suka hijab. Saya postingnya tanpa hijab malah marah. Gimana ini fansnya Kumaila ini? Harusnya Anda mendukung saya. Saya carikan lagi nanti yang lebih hot lagi ya gambarnya nanti. Tenang aja, tenang saja. Yang berikutnya, ini kalau terus-terusan begini, kasihan orang tuamu, Mbak Kumaila. Mbak Kumaila, orang tuamu itu sudah bekerja keras, melahirkan. Melahirkanmu itu nyawa loh taruhannya. Nyawa. Untung waktu melahirkan orang tuamu masih hidup. Karena di luar sana masih banyak orang ketika melahirkan itu orang tuanya meninggal. Demi anaknya lahir, demi anaknya
pengen jadi orang baik, jadi wanita yang soleh-soleha, kalau akan mendoakan orang tuanya kelak di kuburan nanti. Kasihan sekali kalau ibumu melihat kelakuanmu seperti ini, pasti akan nangis. Sekali lagi ya, pasti akan nangis dan akan menyesal. Kenapa tidak jadi wanita yang soleha? Ya, sungguh menyesal. Orang tua itu ya jangan sampailah. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ayo bikin bangga orang tuamu. Minimal sekali jaga omongan dan kelakuan. Nah, kalau kemarin Anda sudah ngomong omongan, buat apa sih menghafal Al-Quran? Nah, itu sudah menyakiti hati orang tuamu, Mbak. Kamu sendiri sudah diajari hafalan Al-Quran nih, malah kamu ngomong gitu. Terus orang tuamu saja berhijab, masa kamu gak berhijab? Di mana nih orang tuamu ini? Saya yakin orang tuanya Kumaila ini paling belum tahu melihat ini. Kalau yang tahu orang tuanya, tolong di-sharekan video saya ini, biar orang tuanya tahu gimana cara mendidik anak yang baik itu. Saya yakin pasti orang tuamu nangis kalau melihat ini, kelakuanmu seperti ini. Sudah menyekolahkan tinggi-tinggi, dimasukkan madrasah, pesantren, diajari ngaji, tapi kelakuannya gini, pasti miris orang tuamu. Kalau saya kasihan sama kamu, saya lebih kasihan lagi sama orang tuamu, Mbak Kumaila. Jadi itulah pesan saya ya. Para pembela Kumaila yang baik hati, yang saya hormati, Anda harusnya malah seneng Kumaila begini. Ya saya nggak tahu ya, apakah satu visi misi atau satu visi misi untuk menghancurkan Islam dari dalam, ataukah yang lain, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, jika Anda punya misi ingin menghancurkan Islam, itu Anda salah sasaran. Ya, ibaratnya orang yang menghancurkan Islam itu ibarat orang yang meludah ke arah matahari, ternyata ludahnya itu kena dirinya sendiri. Jadi bumerang, senjata makan Tuhan. Oke, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, Mbak Kumaila dan para fansnya Mbak Kumaila. Kita nggak akan membuli orang yang copot hijab. Justru saya kasihan orang copot hijab tuh. Kasihannya apa? Mungkin hidayahnya sudah dicabut. Hijabut kenapa? Karena sudah ya bisa jadi karena banyak dosa tadi itu. Beda lagi yang nggak tahu ya, itu beda cerita lagi. Tapi kalau sudah tahu dilanggar, nah itu beda urusannya. Oke, jadi begitu ya kurang lebihnya podcast saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang ada kesalahan, itu murni kesalahan saya sebagai manusia, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.